Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa, NIM 201010503655, kelas 06 SMJK 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi proposal saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Organisasi adalah sistem di mana individu bekerja bersama sebagai tim untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan organisasi, berbagai faktor yang merugikan harus dipertimbangkan. Kurangnya manajemen sumber daya manusia di pihak organisasi adalah satu-satunya faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilannya. Sebaliknya, tujuan dari manajemen sumber daya manusia yang efektif adalah untuk memaksimalkan kontribusi yang dapat dilakukan karyawan dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Disiplin kerja dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui peran pimpinan dan pegawai, karena disiplin merupakan salah satu bentuk pengendalian diri dari seorang pegawai. Ketika seorang pegawai memiliki tingkat kesungguhan dalam mengerjakan tugas, maka tujuan dari organisasi dapat tercapai. Seorang pegawai yang mempunyai kedisiplinan tentu saja akan menaati peraturan yang ada tanpa rasa terpaksa dan dengan kesadaran diri yang tinggi. Seorang pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan kerja yang tinggi, maka kinerjanya juga akan terlihat baik, karena pegawai akan memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditargetkan. Dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil disebutkan bahwa disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuh hukuman disiplin. Menurut Abdurrahman F. 2009, kedisiplinan dalam suatu instansi harus ditegakkan, karena tanpa dukungan disiplin dari para pegawai yang baik, maka instansi akan sulit untuk mewujudkan tujuannya. Selanjutnya, Edi Sutrisno memaparkan bahwa disiplin kerja pada pegawai sangat dibutuhkan. Tujuan instansi akan sukar dicapai kecuali ada disiplin kerja pegawai, khususnya bila pegawai memahami bahwa dengan dimilikinya disiplin tidak berarti akan dicapai pula suatu keuntungan yang berguna baik bagi instansi maupun bagi pegawai itu sendiri. Dari dua pendapat di atas, dapat digarisbawahi bahwa disiplin kerja yang tinggi diperlukan oleh suatu instansi demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tanpa disiplin kerja yang baik, sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuan dengan maksimal. Kurangnya disiplin kerja akan mempengaruhi kinerja yang dilakukan serta menyebabkan para pegawai memiliki cara pandang yang sama dengan melaksanakan aktivitas pekerjaannya masing-masing. Kurangnya disiplin kerja akan berdampak terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi. Tingkat kedisiplinan yang tinggi juga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Maka disiplin kerja dibutuhkan suatu organisasi guna menjaga efisiensi dengan mencegah tindakan-tindakan individu dan etikat tidak baik terhadap kelompok organisasi. Bagi organisasi yang memiliki misi untuk memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, seperti kebanyakan instansi pemerintah, pegawai dituntut untuk memiliki standar yang tinggi dan kemampuan untuk bekerja dengan integritas. Untuk keberhasilan organisasi jenis pelayanan seperti itu dinilai dari pihak yang menerima layanan,
atau pihak yang merupakan layanan, yang merasa puas atas layanan yang diperolehnya. Seorang pegawai perlu memiliki kedisiplinan yang baik agar harus menjaga dan mempertahankan serta menjunjung tinggi sifat pelayanannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja pegawai adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan prosedur kerja yang ada, atau disiplin adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, lingkungan kerja merupakan tempat di mana para karyawan melakukan aktivitas bekerja. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan termasuk salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kondisi lingkungan kerja yang tidak sehat dapat menyebabkan para karyawan mudah stres, tidak semangat untuk bekerja, datang terlambat, demikian juga sebaliknya. Apabila lingkungan kerja itu sehat, maka para pegawai tentunya akan menambah semangat dalam bekerja, tidak mudah sakit, meminimalisir keterlambatan kerja, dan mudah untuk konsentrasi, sehingga menjadi cepat selesai mencapai target dan tujuan. Agar suatu organisasi atau perusahaan dapat menjaga serta meningkatkan kinerja dari karyawannya, maka salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menjaga dan dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik bagi karyawan di dalam perusahaan. Meskipun lingkungan kerja adalah faktor yang penting yang mempengaruhi kinerja karyawan, namun saat ini masih banyak perusahaan yang masih kurang memperhatikan keadaan dari lingkungan kerja di dalam perusahaannya. Lingkungan kerja dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Menurut Sudarmayanti 2011, lingkungan kerja fisik adalah segala sesuatu yang terletak atau berada di sekitar karyawan yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung dalam menjalankan pekerjaannya. Sedangkan lingkungan kerja non-fisik adalah suatu hubungan di mana lingkungan kerja berupa hubungan antara atasan, bawahan, dan sesama rekan kerja yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Suatu kondisi lingkungan kerja dapat dikatakan baik jika karyawan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan secara optimal karena keadaan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman tanpa adanya gangguan seperti tingkat suhu udara yang tidak tepat, keadaan bangunan yang tidak memadai, penerangan dalam suatu ruangan yang kurang, atau lebih adanya kebisingan dan gangguan lainnya. Lingkungan kerja fisik menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, sebab lingkungan kerja merupakan suatu tempat bagi karyawan untuk mengerjakan pekerjaannya. Lingkungan kerja fisik adalah lingkungan yang di dalamnya terdapat perabot, tata ruang, dan kondisi fisik lainnya yang dapat mempengaruhi aktivitas karyawan. Lingkungan kerja yang menyenangkan menjadi kunci pendorong bagi karyawan untuk menyelesaikan dan menghasilkan kinerja yang optimal. Lebih jauh lagi, lingkungan kerja fisik yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Apabila di dalam suatu perusahaan terdapat lingkungan kerja yang baik, maka hal ini dapat mengurangi tingkat kejenuhan dan tingkat stres yang akan dihadapi oleh karyawan, sehingga kinerja yang diberikan karyawan akan meningkat. Walau dalam perusahaan tersebut telah memenuhi fasilitas kerja yang baik untuk para karyawan, namun tanpa didukung oleh lingkungan kerja yang baik, maka tidak akan ada artinya. Oleh sebab itu, sebaiknya perusahaan mampu untuk menciptakan suatu cara dalam menangani berbagai macam bentuk-bentuk persoalan yang terjadi untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif
yang mampu membuat karyawan bekerja sesuai keinginan perusahaan dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau pegawai sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering atasan tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis yang serius. Kinerja pegawai harus diperhatikan karena merupakan salah satu kunci keberhasilan. Apabila suatu instansi melakukan aktivitas instansi dengan kinerja yang kurang baik, maka citra instansi akan kurang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Kepegawaian memberikan pengertian bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan diberikan imbalan kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu. Untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak negatif dan positif dari suatu kebijakan operasional. Kinerja pegawai berbanding lurus dengan prestasi kerja yang dipengaruhi oleh kedisiplinan, keahlian, ketepatan waktu, serta pengalaman kerja. Pengalaman kerja juga sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam menilai kualitas kerja. Semakin banyak pengalaman kerja, maka semakin tinggi kualitas kerja. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit pengalaman kerjanya, maka kinerjanya pun belum maksimal. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Terima kasih.